Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim musiman, nggak enak denger ya. Tapi memang yang namanya musim itu nggak bisa dilarang. Cuma kalau musimnya habis. Musim itu temporer kan. Musim rambutan bisa nggak dilarang? Nggak boleh musim rambutan. Ya terus keluar dia lagi musim. Musimnya habis. Susah nyari rambutan. Kenapa? Musimnya udah habis. Nah, sebagai agama, ketika seseorang ikrar menjadi muslim, dia masuk ke gerbang Islam, maka pertama dia harus menyatu kepribadiannya dengan Islam. Ana muslimun qabla kulli syai'. Sebelum berbuat apapun dia ingat Islamnya. Saya muslim sebelum apapun. Saya camat tapi saya muslim. Saya menteri tapi saya muslim. Saya jaksa tapi saya muslim. Saya bankir tapi saya muslim. Jangan dibalik. Saya muslim Pak tapi kan saya jaksa. Terbalik urusannya dulu. Saya muslim Pak tapi kan saya kan pejabat. Saya pejabat tapi saya muslim. Pantas korupsi? Nggak pantas, saya nggak akan korupsi. Itu fadilahnya. Yang kedua, orang masuk Islam tuh nggak boleh separuh-separuh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total, utuh, paripurna. Kalau Islam katamu, Islamlah rumah tanggamu, Islamlah cara kau berdagang, Islamlah cara kau berpakaian, Islamlah cara bertetangga. Jangan masuk Islam separuh-separuh. Coba tanya ibu-ibu, kalau masuk separuh-separuh enak nggak? Islam jorok bener sih, orang lagi ngomong bener-bener. Jangan dipikirin gitu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, total Islam itu menjadi rule of mind, menjadi state of thinking, menjadi kepribadian, menjadi warna dari kehidupannya, bukan sekadar sebuah status. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah kita memang lihat tuh gejala musiman, walaupun kita bersyukur sebagai sebuah starting point, baguslah itu. Dadakanlah artis pada berjilbab, televisi yang sehari-hari kagak ada apa-apa tiba-tiba buka tafsir. Lumayan lah itu, bagus sebagai starting point. Nah kalau puasa berhasil, kita berharap habis lebaran tuh makin meningkat. Habis puasa semakin meningkat. Janganlah habis selesai puasa selesai segala-galanya. Itu namanya puasa tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian. Kan banyak kita ini terjebak pada rutinitas ritual. Ibadah kita kerjakan hanya untuk melaksanakan sebuah kewajiban. Sampai sejauh mana dia punya dampak dalam membentuk pribadi, kita jarang melakukan evaluasi. Itulah yang sering saya bilang, jangan heran kalau ada orang sholat rajin, maksiat tekun. Sedekah mau, nyolongnya lebih gede. Malaikat tergodek, dah bagaimana nyatetnya nih bocah nih, kotor banget rapotnya, susah nulisnya. Ibadah tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian. Oleh karena itu dituntut konsistensi, dituntut istiqamah di dalam kita berislam ini. Apalagi kita sudah kontraknya kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Itu komitmen, itu kontrak total bahwa ibadahku, sholatku, hidup dan matiku cuma untuk Allah dan karena Allah. Kalau hidup sudah mulai kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa.
Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Total. Lalu saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir, tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik, total. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya ke bawah Pak, masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman, gak ada urusan. Total konsisten. Apa dan bagaimanapun resikonya, apa dan bagaimanapun resikonya, konsisten dengan keislamannya. Masih ingat yang namanya Bilal? Bilal, ibu kenal Bilal? So tahu lu di mana kenalannya lagi, kenal. Budak sahaya ikut Nabi, dipanggil sama majikannya. Bilal, iya bos. Kamu masuk Islam ya? Iya. Memangnya kamu siapa Bilal? Ya budak Tuan. Budaknya siapa? Budak Tuan. Kamu kerja sama siapa? Sama Tuan. Yang gaji kamu? Ya Tuan. Kamu tahu kan? Kamu kerja sama saya, yang gaji saya. Kenapa kamu mau ikut Islam padahal saya belum kasih izin? Tuan, saya memang kerja sama Tuan. Tuan yang gaji. Saya kan digajikan karena saya kerja, Tuan. Itu kerja kewajiban saya, itu gaji hak saya. Kalau kewajiban udah saya jalankan, hak boleh saya terima dong Tuan. Perkara agama saya mau pilih yang mana, Tuan nggak usah maksa-maksa. Gila kamu Bilal. Biarin. Kamu berani? Dari kemarin. Bilal, kalau kau tetap dengan keyakinanmu, dengan Islammu, kalau kau tetap dengan Islammu, kau akan saya siksa. Terserah. Saya bunuh. Boleh. Mati kamu. Biarin. Disiksa Bilal. Coba lihat orang mau berislam yang utuh ini. Disiksa, dijepit dengan batu yang berat, dicemur di tengah gurun pasir yang terik, menghadap matahari. Terkelupas kulitnya, pecah bibirnya, mengalir darah dari sekujur badannya. Ayo Bilal, tetap Islam dan kau mati, atau tinggalkan Muhammad, kembali ke agama lamamu. Dari bibir yang pecah, dari darah yang mengalir itu, cuma keluar ucapan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Bilal, budak badannya, merdeka jiwanya. Maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kita sekarang merdeka badan kita, tapi budak mental kita. Maka sejarah nggak pernah mau nyatat kita. Ya. Lingkungan itu sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian seseorang. Yang dihadapi sehari-hari, yang dilihat sehari-hari, itu mewarnai kepribadiannya. Contoh, petugas kamar mayat biasanya jarang senyum. Contoh. Ini kan pengaruh lingkungan yang dihadapin tiap hari, orang merengut saja, dia nggak bisa senyum. Ya, petugas kamar mayat jarang senyum. Itu pengaruh lingkungan terhadap pembentukan pribadi. Nah, dalam kehidupan kita yang paling sangat luas pengaruhnya adalah peranan media, terutama media elektronik, dalam hal ini televisi. Ini memang televisi kita ini kan perongkosannya mahal, Pak. Tidak semua orang bisa. Tapi bukan sekedar modal, pengaruh dan dampaknya sangat luas di tengah masyarakat itu. Nah, kita bersyukurlah televisi-televisi kita ini
Begitu masuk bulan Ramadan nuansanya agak islami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus nih habis Ramadan terus dijaga. Ustadz pada muncul, walaupun masing-masing lah misinya. Ada yang sekedar figuran tuh Ustadz tuh kerjaannya nemenin orang dagang SMS. Ada ya, alhamdulillah masih bisa muncul, Bapak Ibu hadirin. Tapi memang secara umum di luar Ramadan televisi kita tuh nyaris kapitalis. Urusannya cuman orang punya modal beli televisi, misinya nyari untung pulang modal, nyari untung pulang modal. Jangankan syiar Islam, menjaga kepribadian bangsa saja jarang yang mikir. Saya ada yang nawarin kemarin satu stasiun, Kiai masih berkenan nggak di televisi? Apa tuh? Pengantar buka Kiai, durasinya 7 menit, terus potong iklan 4 menit. Jadi saya ngomong 3 menit. Iya Kiai, yang lain aja dah. Loh kenapa Kiai? Bukan kenapa, 3 menit Bapak. Assalamualaikum habis sudah. Kalau sekedar nongol jual tampang udah lewat yang begitu. Atau kadang-kadang dikasih jam tayang setengah jam 30 menit, formatnya dibikin murni entertain. Satu kiai kumpul sama 4 pelawak, tenggelam kiainya. Kiainya 1, pelawaknya 4. Ini di luar Ramadan sih lihat gitu tuh. Sebutan ini dikasih jam tayang bagus, sentuhan rohani Islam 1 jam penuh. Di luar Ramadan 1 jam penuh, jam 3 subuh. Itu yang nonton kampret. Dicari yang ratingnya jeblok itu loh. Dicari yang ratingnya jeblok. Tapi sebagai umat Islam saya iri tuh. Natal siaran langsung dari Vatikan. Nyepi disiarkan secara nasional. Waisak disiarkan secara nasional. Tahun baru Hijriah nggak ada televisi yang genit. Ya, iya betul. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, konon lagi Isra Mi'raj, Maulid dan lain sebagainya. Ya kita doakan mudah-mudahan televisi kita selesai Ramadan, kepribadian Ramadannya jalan terus. Amin. Amin. Artis-artis kita nih yang Ramadan giro pakai jilbab, habis Ramadan jilbabnya jangan terbuka udah, terusin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, membentuk kepribadian karena pengaruh lingkungan sangat besar. Tapi orang yang saya ceritain tadi, Bilal, lingkungannya dia nggak terpengaruh. Habab ibn al-Arat, Amr bin Yasir nggak terpengaruh. Kenapa? Ada iman di hatinya. Kalau ada iman, jiwanya hidup. Kalau jiwanya hidup kayak ikan tuh kalau hidup, Bu, apa? Ikan kalau hidup lihat di laut tuh. Ikan kalau hidup biar 3 tahun berendam di air asin nggak ikut jadi asin. Ikan tuh, ikan di laut 3 tahun berendam di air asin nggak ikut jadi asin. Kenapa? Dia hidup. Tapi begitu dia mati, ikan mati kan bagaimana keadaan? Digaremin asin, diasemin, namanya ikan mati. Orang kalau jauh dari iman jiwanya mati. Kalau jiwanya mati gampang diasem garemin lingkungan. Asal dekat sama ustadz mah kalem. Dekat sama tukang mabok tenggeng aja lagi. Gua mah bagaimana yang nyamper aja gua mah. Gampang diasem garemin oleh lingkungan, nggak punya kepribadian, nggak punya karakter. Islam membangun karakter. Ana muslim qabla kulli syai'. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memang sulit mengatasi pengaruh lingkungan, maka kita jangan ikut musim, tapi harus bisa menciptakan musim. Jangan ikut pasar, kalau bisa mampu menciptakan pasar. Jangan ikutin musim, tapi menciptakan musim. Kita kan dominan umumnya ngikutin musim, nggak bisa ciptain pasar, ngikutin pasar. Emang lagi musim, nah itu alasan kita. Emang lagi musim, mau diapain? Kagak bisa dilarang.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Islam menuntut kontinuitas dan konsistensi dengan segala resikonya. Jangan dikira kalau kita sudah menyatakan saya menjadi hamba Allah, lalu begitu saja ya Allah saya ini hambamu, kata Allah, iya ya kamu hambaku ya. Enggak tuh, enggak. Begitu kita bilang, ya Allah saya mau jadi hambamu yang paripurna, yang utuh. Saya pejabat tapi saya hamba Allah. Saya pengusaha tapi saya hamba Allah. Saya seniman tapi saya hamba Allah. Saya bankir tapi saya hamba Allah. Ketika kita ikrar mau jadi hamba Allah yang utuh, datanglah cobaan, ujian, godaan, rintangan. Enggak serta-merta, ya Allah saya hambamu, iya ya kamu hambaku ya. Enggak tuh, enggak. Pastilah diuji, digojlok, digembleng, ditempa untuk menguji nilai kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pengaruh lingkungan. Saya nggak nyalain televisi. Kita kan banyak pilihan. Yang megang remote banyak pilihan. Iya. Ini sekarang hidup zaman banyak pilihan. Anak-anak saya dulu, saya kecil, dia di waktu ngaji diomelin sama guru, takutnya bukan main. Kenapa? Guru jarang. Sekarang anak kita ngaji diomelin sama guru, dinyengir. Diomelin, gue cari guru lain. Guru banyak banget. Orang sekarang hidup banyak pilihan. Di depan rumahnya ada masjid, dia sholat Jumat ke masjid lain yang lebih jauh, dia mau bayar taksi. Waktu ditanya, kenapa lu sembahyang jauh-jauh? Waduh bang, sembahyang di sono gue berasa tambah ilmu bang. Khotbahnya cakep, imamnya fasih kayak sembahyang di Masjidil Haram rasanya. Ini di sini sembahyang khotbahnya bahasa Arab, khotibnya kagak ngerti, apalagi gua. Sholat Jumat saja orang sudah pada milih sekarang itu. Baru sholat Jumat doang ya kayaknya. Sholat tapi sambil nyari cewek katanya tadi ya. Wah tuh, dari sisi ekonomi itu namanya kreatif. Sambil nyilem nyari ikan, nyilem minum air mau kembung. Saudara-saudara, begini, idealnya semua ibadah dasarnya itu dua. Pertama, ibadah tidak boleh dikerjakan setengah hati, main-main atau coba-coba. Yang kedua, semua ibadah dasarnya harus lillahi ta'ala. Tapi itu kan ideal. Untuk sampai ke sana orang perlu proses. Anak kita, Bu, ada yang udah sadar memang kalau diperintah orang tua wajib dikerjain. Ada anak kita yang begitu. Ada yang mikir juga, baru mau lancar kalau disuruh beli rokok asal ada kembaliannya. Ada kan anak kita yang begitu, ada kembaliannya nggak, Pak? Kita di hadapan Allah juga begitu. Ada yang memang sudah takut surga, takut neraka, kepengen surga, ada, itu bagus. Ada yang udah nggak mikirin itu, mau surga mau neraka soal nanti, yang penting Allah ridho, yang penting Allah terima cinta kita. Itu tingkatan yang untuk sampai ke sana perlu proses. Karena itu saudara Heru, nggak apa-apa kalau itu proses awal, tapi jangan terus-terusan sampai tua begitu. Udah aki-aki terawih ke masjid masih nyari cewek aja. Sebagai proses awal bagus lah itu, ada sugesti kan, ada sugesti. Sama juga dengan kita umumnya, kita ini beribadah karena mengharap surga, takut neraka, itu bagus. Tapi kan kalau pertanyaannya lebih jauh, kalau nggak ada surga berhenti dong sembahyang. Nah, ada tahapannya. Orang beribadah bukan lagi urusan surga dan neraka, tapi urusan cinta. Itu yang dimotori oleh Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah.
alirannya aliran cinta, sampai dia bilang gini, Bu, Rabi'atul Adawiyah bilang begini, Tuhan, kalau saya menyembahmu karena mengharapkan surgamu, jauhkan saya dari itu. Kalau saya meninggalkan maksiat karena takut nerakamu, campakkan saya ke neraka itu. Tapi kalau saya ibadah kepadamu karena saya cinta kepadamu, maka terimalah cinta saya. Itu namanya orang beribadah karena cinta. Cinta Allah, mau surga mau neraka itu belakangan. Cinta dulu, diterima enggak sama Allah. Sehingga Rabi'ah dalam sebaik syairnya bersenandung begini. Rabi'atul Adawiyah ini perempuan, menjanda sampai meninggal karena mempertahankan ibadahnya kepada Allah. Katanya Rabi'ah ini dalam sebaik syairnya bilang begini, walaitaka tahlu wal hayatu mariratun, biarlah hidup ini pahit asal engkau tetap bersikap manis ya Allah. Walaitaka tardha wal anamu ghadibu, biar orang semua enggak demen asal engkau senang ya Allah. Idza kana minkal waddu fal kullu hayyin, kalau ada jalinan cinta kepadamu, semua urusan gampang ya Allah. Wa kullu ma fawqa turabi turab, yang ada di atas tanah, tanah semua. Oh, kalau udah sampai ke ini, yang ada di atas tanah, tanah semua. Nih, tanah nih. Tanah lempung. Yang ada di atas tanah, tanah semua. Kekagumannya sudah pulang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu secara ideal memang enggak pantas beribadah karena ada atasan. Idealnya enggak boleh. Tapi kan tiap orang tahapannya enggak sama tuh. Terimalah itu sebagai sebuah proses awal. Begini, yang gampang dah, Bu. Anak kita begitu lahir, apa makanannya? Air susu ibu. Susu ibu. ASI, ya. Gedean dikit, pisang. Gedean lagi, bubur. Ada proses tuh. Ya. Udah gede bener, nasi. Udah gede banget, nasi padang. Jengkol. Jengkol. Tapi kalau begitu lahir dikasih jengkol, teler tuh anakku. Ada proses. Iya. Baik ya. Jadi ini proses buat semuanya. Pertama, menangkal pengaruh-pengaruh negatif itu. Pertama, jadilah ikan hidup tadi. Iman harus hidup di sini. Kalau ikan sudah hidup, lepas dia di air laut yang asin, berendam di sana, nggak akan ikut jadi asin. Dengan iman yang hidup, kemanapun kita pergi, kita akan bilang, buka tempat pelacur di samping rumah saya, buka tempat judi di belakang rumah saya, buka tempat minuman keras di depan rumah saya, pantang saya ikut karenanya. Ini kalau imannya hidup. Kalau iman mati, bukan pantang, nyari di mana tempat mabuk ya. Nyari. Tapi kalau ada iman, kita nggak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Nah, baginda Rasul memberikan contoh itu. Lahir di tengah masyarakat berhala, nggak ikut cuma berhala. Lahir di tengah masyarakat jahiliyah, nggak ikut jadi jahiliyah. Berbisnis, nggak larut jiwanya mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Ini sebuah potret bagaimana kita membangun kepribadian, tidak larut oleh situasi dan kondisi. Tapi memang sekali lagi, makin hebat lingkungannya menguji keimanan kita, makin mantap iman kita. Contoh, puasa di Jakarta sama puasa di pesantren di kaki gunung, insya Allah pahalanya lebih besar di Jakarta kalau sama ikhlas ya. Kenapa? Pesantren di kaki gunung kita puasa, siapa yang mau godain? Nggak ada, semua pada puasa juga. Di Jakarta kita puasa, warung saban pojokan buka, tulisan gede, hormati orang puasa, di bawah yang makan biasa. Ini lingkungan sangat besar pengaruhnya. Jadi oleh karena itu, ya pejuang itu kan kelihatan kalau ketemu musuh.
Kalau nggak ketemu musuh, semua orang bisa ngaku jadi pahlawan, bisa ngaku jadi pejuang. Tapi saat ketemu musuh, disitulah kelihatan nilai kejuangan kita, nilai kepahlawanan kita. So, iman baru kelihatan kadarnya kalau dia sudah berhadapan dengan ujian dan cobaan.